Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibina wa ashabihi hurril mayyamin wa man tabi'uhum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Idul Fitri yang juga dikenal sebagai Lebaran adalah hari raya umat muslim yang dirayakan setelah bulan Ramadan. Bulan puasa yang penuh dengan ibadah, penebusan dosa, dan pengendalian diri. Idul Fitri merupakan perayaan kemenangan yang menandai berakhirnya puasa sebulan penuh dan biasanya dimulai dengan sholat Idul Fitri di pagi hari. Diikuti dengan berbagai kegiatan sosial seperti memberi zakat fitrah, berkunjung ke keluarga dan kerabat, serta berbagi makanan. Makna dari Idul Fitri adalah bersyukur atas kemampuan menjalani ibadah puasa dan meminta ampunan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjadi momen untuk saling memaafkan, mempererat tali persaudaraan, dan meningkatkan rasa kebersamaan dengan sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Strategi finansial menjadi Idul Fitri yang bijak sangat penting agar kita bisa menikmati momen tersebut tanpa merasa atau tertekan secara finansial. Berikut adalah langkah yang bisa diambil untuk merencanakan pengeluaran dengan lebih efektif. Buat anggaran khusus untuk Idul Fitri. Tentukan berapa banyak uang yang kita akan lokasikan untuk berbagai kebutuhan Idul Fitri. Pisahkan untuk beberapa kategori yang penting seperti makanan dan hidangan. Rencanakan menu berbuka, sahur, hidangan lebaran, belanja bahan makanan lebih awal, dan sesuaikan dengan jumlah orang yang akan merayakan Idul Fitri di rumah. Pakaian baru, tentukan anggaran untuk membeli pakaian jika perlu, tidak perlu berlebihan. Bisa mempertimbangkan untuk membeli yang lebih sederhana atau bahan pakaian yang sudah ada. Zakat fitrah dan sedekah, sisihkan uang untuk kewajiban membayar zakat fitrah serta anggaran untuk sedekah atau memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Hadiah atau tunjangan hari raya, jika kita memberi hadiah kepada kerabat atau orang yang lebih muda, tentukan jumlah sesuai dengan anggaran. Yang kedua, belanja lebih cermat, lebih awal dengan cermat. Membeli kebutuhan lebih awal karena akan memberi waktu kita untuk mencari harga yang terbaik dan menghindari pembelian yang terburu-buru, akhirnya berujung pada pengeluaran yang berlebihan. Manfaatkan diskon dan promo. Cek berbagai yang sering ditawarkan menjelang Idul Fitri. Banyak supermarket yang sekarang lebih dikenal toko online yang menawarkan potongan harga yang besar menjelang Lebaran. Buat daftar belanja agar pengeluaran tetap terkontrol. Buat daftar belanja yang detail, hanya beli barang yang ada dalam daftar tersebut. Hindari godaan yang membeli barang yang tidak diperlukan. Pertimbangkan membeli barang yang berkualitas baik, tapi harga terjangkau. Jangan tergoda membeli barang yang mahal hanya karena tren atau ingin tampil wah. Prioritaskan barang yang berkualitas, tetapi tetap sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Kemudian prioritaskan pengeluaran yang wajib, pengeluaran yang tetap terkendali, pengeluaran yang wajib seperti zakat fitrah
dan kebutuhan pokok. Jika anggaran memungkinkan, alokasikan sebagian kebutuhan kebahagiaan keluarga dan berbagi maupun memastikan pengeluaran utama tetap terjaga. Beberapa cara untuk mengatur keuangan keluarga secara Islami. Yang pertama, mengalokasikan dana untuk zakat, infak, dan sedekah. Membuat anggaran untuk menghindari sikap yang boros. Melunasi hutang, menyiapkan dana darurat, berinvestasi sesuai dengan hukum syariah. Kemudian menyiapkan dana darurat sesuai dengan namanya, digunakan dalam kondisi darurat dan mendesak. Dana darurat bisa disimpan dalam bentuk simpanan agar mudah diakses dan dicairkan dalam waktu yang tertentu atau yang dibutuhkan. Besar dana darurat sesuai bervariasi tergantung pada jumlah tanggungan dan bagaimana resiko pekerjaan terhadap pemasukan secara umum. Kemudian berinvestasi sesuai dengan hukum syariah. Salah satu cara mengelola harta yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah berinvestasi. Rasulullah pernah menyewakan lahan dan properti pada bangsa Yahudi dengan sistem mudharabah. Rasulullah menyerahkan kebun kurma dan ladang daerah khibar kepada bangsa Yahudi. Mereka mengerjakan dengan biaya sendiri. Adapun perjanjian dengan Rasulullah mendapatkan setengah dari hasil panen. Tidak hanya menyewakan, Rasulullah juga melakukan investasi dengan berburu, logam mulia, dan hewan ternak. Investasi dalam pandangan ekonomi syariah adalah menempatkan sejumlah dana untuk bertujuan mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu halal, tidak mengandung unsur riba, masyir, dan gharar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan strategi finansial menjelang Idul Fitri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.